Satu pertandingan menentukan akan dijalani Garuda Muda malam ini melawan Vietnam. Kemenangan menjadi harga mati jika Garuda Muda ingin lolos langsung ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup. Lalu bagaimana peluang Garuda Muda menaklukkan Vietnam? Apa yang harus dilakukan pasukan Nova Arianto untuk memastikan tiket semifinal di hadapan pendukung sendiri? Kita langsung bergabung bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam Iqbal. Dan mantan pemain timnas Indonesia, Coach Indrianto Nugroho. Coach Indrianto, apa kabar? Baik, puji Tuhan Mas Iqbal, sehat selalu, bungkus. Ya, Selamat malam. lihat sehat dan terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bungkus, jadi laga melawan Vietnam bisa dibilang laga final menentukan ya bagi Garuda Muda ya. Jadi seberapa besar tekanan yang akan dirasakan oleh para pemain muda Indonesia? Karena kalau kita lihat statement dari Coach Nova juga bilang bahwa Vietnam itu secara kualitas, mental dan taktikal sangat baik. Apa tekanan yang akan dirasakan, Bungkus? Ya, saya pikir sejak drawing dilakukan, tim pelatih maupun para pemain pasti sudah tahu bahwa lawan terberat di sini adalah lawan Vietnam. Pasti teman-teman di jajaran pelatih maupun pemain juga tahu bahwa pertandingan melawan Vietnam akan menjadi penentu status kita sebagai juara grup atau bukan. Ini bukan hal yang rahasia ya, sudah merupakan pemahaman umum. Karena di atas kertas kita memiliki materi pemain yang sama bagusnya dengan Vietnam. Pengalaman kita di ajang U19 ini bertemu dengan Vietnam juga bukan baru sekali ini ya. Karena kelompok U19 ini kan sebetulnya kelanjutan dari kelompok U16 atau U17. Jadi ini hal yang bukan lagi mengejutkan. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang panjang, pengalaman pemain-pemain U19 ini yang sebagian besar alumnus U17 bisa membuat mereka tidak mengalami kegugupan ya, tidak mengalami nervous ketika bertemu dengan Vietnam. Apalagi kita justru mendapat keuntungan tersendiri dengan dukungan penonton di Medan ya, di Deli Serdang tepatnya. Jadi saya pikir kita tidak perlu terlalu risau karena tim ini sudah punya pengalaman beberapa kali bertemu dengan Vietnam. Sebagian besar pemain dan pelatih juga pasti sudah tahu pemain-pemain Vietnam mana yang harus diwaspadai, termasuk pelatih Vietnam gaya mainnya seperti apa, sudah saling kenal istilahnya. Oke, baik Coach Indrianto. Lawan terkuat itu sudah diprediksi dan juga statement dari Coach Nova soal keunggulan dari Vietnam mungkin dalam beberapa hal ya. Tapi kan pressure datang dengan fakta bahwa Vietnam hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara grup A. Nah menurut Anda nanti tekanan ini akan membuat Arkan Kakak dan kawan-kawan bisa menang, bisa menggunakan itu untuk motivasi atau justru ada kesulitan yang harus diantisipasi, Coach Indrianto? Ya, tadi sudah disampaikan sama Bung Kos bahwa apa ya, semuanya kembali ke pemain-pemain kita sendiri. Apalagi pemain-pemain kita ini mantan yang saya bawa kemarin ya, seperti Welber, Amar. Jadi mereka sudah punya kualitas. Apalagi mereka dari abroad ya, istilahnya bermain di Jerman, bermain di Brasil. Ini harusnya menjadi motivasi juga, menjadi kerangka tim kita juga gitu. Apalagi pertandingan kemarin lawan Myanmar. Menurut saya itu yang terbaik dibanding pertandingan yang sebelumnya. Tapi kita harus waspada juga apa ya, tinggal bagaimana memotivasi pemain-pemain kita untuk bisa mengalahkan Vietnam. Pertandingan pasti akan menarik. Ya kita dapat dukungan supporter juga. Semoga pemain-pemain kita tidak nervous di awal-awal pertandingan. Mereka bisa apa ya, membuat pertahanan Vietnam agak sedikit mungkin tidak terkoordinir gitu, Mas Iqbal. Oke, semoga tidak nervous tadi juga diungkapkan oleh Bungkus. Bungkus kira-kira yang akan membuat nervous apa yang kira-kira harus diwaspadai, Bungkus? Ya sebetulnya kemungkinan terjadinya nervous itu memang selalu ada ya. Karena ini pemain-pemain muda ya. Pemain muda itu kita tahu memang belum sepenuhnya bisa dibilang matang ya, masih berproses. Jadi peluang terjadi nervous memang akan selalu ada. Cuma dengan bekal pengalaman yang dimiliki oleh pemain bertemu dengan Vietnam dan tentunya nanti akan ada program juga dari jajaran pelatih bagaimana mengkondisikan suasana supaya pemain enjoy ya, supaya relax. Saya pikir itu akan membuat ketegangan bisa berkurang. Satu hal juga yang mungkin penting, para pemain ini saya pikir kepercayaan dirinya kan agak naik ya. Karena di pertandingan kedua bermain lebih bagus menurut saya. Di pertandingan kedua mereka lebih menikmati permainan, lebih bisa lepas mainnya. Bukan bicara soal skor ya, kita bicara soal bagaimana pemain menikmati pertandingan. Karena di usia muda ini kan kita sebetulnya lebih ingin melihat pemain berprogres secara permainan, secara individu ya, bukan bicara soal skor semata. Di pertandingan kedua banyak pemain yang tampil lebih bagus kalau menurut saya. Entah itu Welber Jardim, entah itu Reno juga bermain lebih percaya diri. Beberapa pemain juga saya pikir progresnya sangat baik di laga kedua. Itu saya pikir modal yang cukup bagus untuk membuat pertandingan lawan Vietnam ini tidak terlalu menegangkan.
Oke, nah usia muda tentu harus dimaksimalkan ya bagaimana harus menikmati pertandingan karena kepercayaan diri itu sangat penting dalam membangun mental dan juga bisa menjadi bekal nanti pada saat bertanding. Coach Indrianto, apakah selisih poin ini akan menjadi yang difikirkan tersendiri dalam nanti melawan Vietnam? Kalau kita lihat karena kan memang tadi Bungkus bilang permainannya sudah lebih baik, terlihat percaya diri dan juga menikmati pertandingan. Namun apakah masalah skor dan juga hal-hal itu akan menjadi hal-hal yang akan dipikirkan oleh pemain? Ya pastinya ya, cuman kita bisa melihat bagaimana kita juga clean sheet juga, tidak kebobolan juga. Ini menjadi modal utama bagi pemain-pemain kita. Yang saya bilang tadi, pertandingan kedua kita lebih lebih cair, lebih bisa mendominasi pertandingan lawan Myanmar. Ini yang terpenting. Tinggal bagaimana nih pertandingan malam ini, tadi Bungkus sudah bilang bahwa kita harus lebih tenang, lebih bisa menghadapi tekanan yang dilakukan oleh Vietnam. Dan saya percaya dengan kemampuan pemain-pemain kita saat ini. Apalagi dengan Kakak, Reno, mereka sudah melakukan kompetisi di kita juga sudah banyak melakukan pertandingan. Ini yang menjadi modal buat kita di samping pemain-pemain yang lain. Jadi saya berharap ya apa ya pertandingan Vietnam ini menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk dilihat nanti, Mas Iqbal. Oke, Bungkus Anda menganalisa kualitas individu kita gimana dari timnas? Apakah meskipun ada beberapa yang jelas menonjol ya, secara pemerataan bagaimana dalam kualitas individu Bungkus? Ya memang tidak bisa dibantah pemain-pemain yang sudah berkompetisi di liga itu memang terlihat lebih siap ya. Pemain seperti Kakak yang sudah bermain di kompetisi kasta tertinggi di depan itu terlihat memang paling siap menghadapi situasi di lapangan. Nah saya berharap pemain-pemain yang berpengalaman seperti Kakak, Welber, Amar dan lain-lain itu bisa menjadi pendorong atau trigger ya atau motivator bagi teman-temannya yang lain. Sepak bola tuh nggak bisa dibantah itu soal apa ya soal kematangan bermain yang dibentuk melalui kompetisi. Nah pemain-pemain yang berkompetisi itulah yang menurut saya memiliki kematangan hasil dari apa yang mereka alami selama mengikuti pertandingan. Nah kita sudah melihat bagaimana Kakak bermain sangat bagus di laga pertama, laga kedua juga Reno bermain bagus. Kakak Reno ini kan produk kompetisi. Kakak bermain di Super League, Reno bermain di kasta kedua. Nah saya berharap ini pemain-pemain yang kita bisa harapkan bisa menjadi pembimbing atau motivator atau setidaknya menjadi katalis ya sebagai pendorong bagi pemain-pemain yang lain dan saya percaya dua pertandingan pertama akan membuat pemain-pemain yang saya sebut berpengalaman ini bisa tampil lebih baik lagi di pertandingan ketiga. Oke, dan kematangan itu juga tercermin pada saat Kakak diwawancara terkait dengan setelah dia menghasilkan gol begitu ya. Ini semua tentang tim spirit, artinya bisa menjadi motivasi tersendiri bagi tim yang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita akan bahas prediksi dari media Vietnam. Ternyata sudah dikeker nih teknis permainan Indonesia. Sesaat lagi tetaplah di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Jadi satu pertandingan menentukan akan dijalani oleh Garuda Muda malam ini melawan Vietnam. Kemenangan menjadi harga mati jika timnas ingin lolos langsung ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup. Kita masih membahas bagaimana peluang Garuda Muda menaklukkan Vietnam, apa strategi yang harus dilakukan oleh pasukan Coach Nova Arianto untuk memastikan tiket semifinal di hadapan pendukung sendiri, terutama di Stadion Utama Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita masih membahas bersama Coach Indrianto dan Bungkus. Coach Indrianto, kita bahas soal prediksi dari media Vietnam ya. Ini saya kutip tadi, ada dikutip juga oleh media Indonesia. Ternyata sudah dianalisa oleh media Vietnam bahwa gaya bermain timnas Indonesia itu energik dan tekanan tinggi, transisi cepat, penggunaan bola mati yang efektif. Tapi di sisi lain celahnya itu disebut dari lini belakang saat terlalu sering bermain dengan garis pertahanan tinggi karena seringnya mendorong formasi tinggi ke depan. Nah, apakah itu juga poin-poin yang harus dievaluasi untuk nanti malam, Coach Indrianto? Ya pastinya formasi yang Coach Nova kita tahu yang menyerang. Makanya pertahanan pasti akan dilihat dianalisa oleh Vietnam itu menjadi titik lemah. Tapi paling enggak Coach Nova sudah memperbaiki di dua pertandingan yang sebelumnya apa kekurangan atau yang harus diperbaiki dan di pertandingan kedua menurut saya sudah mulai rapih, udah mulai berani membuat pemain-pemain depan dari lawan juga agak kesulitan juga. Tapi saya berharap
pemain-pemain ini tidak nervous di pertandingan eh, terakhir ini. Ya, pemain-pemain harus bisa memanfaatkan momen bagaimana situasi di lapangan. Pasti apa ya, pemain-pemain kita harus bisa menjadi eh, yang terbaik lah nanti di pertandingan malam hari ini, Mas. Oke. Bungkus, dengan prediksi dari media-media Vietnam tersebut, artinya kan sudah diprediksi soal kekuatan dan juga kemungkinan atau potensi kelemahan dari timnas Indonesia. Disebut bahwa sebenarnya karena posisi aman dengan imbang saja bisa menjadi juara grup A, tapi ternyata bermain defensif atau bertahan itu dapat menjadi resiko terutama bagi pemain muda. Oleh karena itu, Vietnam disarankan untuk mengincar permainan yang proaktif, bukan sekedar mempertahankan skor. Nah, apakah itu juga menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk menyusun strategi untuk nanti malam, Bungkus? Iya, saya tidak percaya Vietnam itu akan bermain defense ya, karena kita tahu bahwa si Vietnam itu mau di tim senior, mau di tim usia muda itu bukan tim yang berkarakter bertahan ya. Mereka cenderung bermain agresif dengan kecepatan mereka. Ya, bahwa mereka akan mengandalkan defense counter boleh jadi ya, tapi cara main Vietnam itu bukan bertahan. Jadi saya pikir tidak akan melihat Vietnam yang bertahan hanya untuk mempertahankan hasil imbang, bukan seperti itu. Apalagi cara main yang sudah ditunjukkan di 2 laga sebelumnya, Vietnam tuh bermain agresif ya, dengan sayap-sayap cepat, dengan keberanian melakukan syuting-syuting dari luar kotak penalti. Ini yang harus kita waspadai. Kita menurut saya memang harus mewaspadai area half space ya, di mana kita kadang-kadang kehilangan orang di situ, kekurangan orang pemain yang mengisi posisi half space, sehingga lawan beberapa kali bisa memanfaatkan itu dengan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Nah, artinya di sini perlu kedisiplinan. Coach Nova harus mengingatkan pemain agar disiplin mengisi area yang berpotensi dimanfaatkan oleh Vietnam. Yang kedua, pemain-pemain kita memang karena karakternya memang pemain usia muda tuh masih suka masih suka tergoda untuk ikut naik menyerang, kadang-kadang meninggalkan posisinya tidak pada saat yang tepat. Jadi ketika harus kembali untuk mencoba bertahan atau transisi negatif, kadang-kadang ketinggalan. Nah, ini hal-hal yang begini emang biasa terjadi pada tim usia muda. Nah, Coach Nova dengan pengalaman panjangnya sebagai pemain belakang mudah-mudahan bisa terus mengawal pemain dari pinggir lapangan. Kalau kita main disiplin, kalau kita mewaspadai area half space, tidak memberi ruang terlalu banyak di sana, saya sebetulnya masih tetap optimis kita bisa mengalahkan Vietnam ya. Karena kita punya pemain-pemain yang secara pengalaman bertanding cukup baik. Di samping ada Reno, ada Kakak, Dimas juga pemain yang berpengalaman main di kompetisi kasta kedua. Ini yang menurut saya akan membuat kita sedikit lebih punya peluang karena kita punya pemain-pemain yang punya kemampuan jadi pembeda. Vietnam itu mainnya lebih kolektif memang, karena memang sebetulnya mereka itu diturunkan dalam kompetisi sebagai satu tim. Ya sama seperti Indonesia juga punya Garuda United ya yang berkompetisi di EPA, Vietnam juga melakukan hal yang sama. Tim usia 19-nya ini diterjunkan di kompetisi kasta kedua Vietnam. Oke, pemain-pemain itu dengan keunggulannya juga menjadi faktor yang membangun optimisme. Tadi Bungkus juga bilang soal optimisme. Optimisme ini juga yang terlihat. Kami sekaligus tampilkan, ini adalah gambar dari Stadion Utama Sumatera Utara, pemirsa, yang akan segera menyambut laga antara Indonesia dan Vietnam. Coach Indrianto, apakah dukungan pemain ini bermain di kandang sendiri, apakah ini akan menjadi faktor penentu juga yang akan signifikan membangun motivasi bagi para pemain timnas dalam menghadapi Vietnam, Coach Indrianto? Ya pastinya supporter tuan rumah, apalagi nih hari Minggu mereka merupakan hari weekend untuk bisa melihat pertandingan internasional juga. Ini pertandingan yang sangat penting buat kita. Jangan sampai kita draw, karena yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan situasi pemain-pemain kita. Pemain-pemain kita butuh ketenangan, pemain-pemain kita butuh support. Dan saya istilahnya bangga dengan Kakak, dengan Welber, mereka pernah bermain di Piala Dunia U17. Ini yang jadi penyemangat buat kita. Pengalaman-pengalaman mereka, tadi Bungkus bilang Kakak bermain di Liga 1 dan pernah jadi membuat gol buat satu Indonesia di Piala Dunia. Terus Welber juga pernah bermain di Piala Dunia juga di U17. Ini menjadi faktor utama pemain-pemain kita lebih bisa menikmati pertandingan. Saya berharap pertandingan ini berjalan dengan baik, pemain-pemain bisa menerapkan apa yang strategi yang diberikan oleh Coach Nova nanti, Mas Iqbal. Baik, jadi keunggulan dari pemain-pemain dan juga nama-nama itu tentu sudah menjadi
susunan dari taktik yang akan dilancarkan oleh Vietnam. Jadi sudah ketahuan nama-nama yang kira-kira harus diamankan untuk menambah poin bagi tim Vietnam. Tapi kalau dari Vietnam sendiri, Bungkus, pemain mana yang perlu diwaspadai? Atau strategi macam apa yang perlu diwaspadai, Bungkus? Saya melihat pemain-pemain Vietnam itu merata ya, kualitasnya baik pemain depannya maupun gelandangnya tidak ada yang terlalu istimewa. Kalau kita punya Kakak ya, yang punya pengalaman di atas pemain yang lain, kalau di Vietnam itu sebetulnya lebih merata. Jadi tidak ada pemain yang secara individu harus diwaspadai, tapi kolektivitas mereka itulah yang harus diperhatikan oleh pelatih. Karena pemain-pemain Vietnam itu seperti yang saya bilang tadi, pintar memanfaatkan situasi ketika mereka melakukan transisi cepat. Ketika kita masih ada di area garis pertahanan yang cukup tinggi, mereka dengan cepat menusuk dari dua sisi sayap kemudian memanfaatkan. Jadi menurut saya kita tidak perlu berfokus kepada satu dua pemain, tapi fokus kepada area di mana kita seringkali kehilangan posisi. Nah kalau kita bisa tutup kehilangan posisi itu dengan permainan disiplin, fokus, ya saya pikir ancaman dari Vietnam itu harusnya bisa kita kendalikan, bisa kita netralkan. Oke. Coach Indrianto, meskipun sudah disebut sebagai lawan terkuat ya, tentu penting untuk menjaga mental, apalagi ini laga hidup dan mati, tapi juga harus dijaga soal kepercayaan diri dan menikmati pertandingan. Bagaimana cara menjaga fokus para pemain Timnas Garuda Muda, Coach, agar tidak terbebani oleh status laga hidup mati ini dan bisa tetap menikmati pertandingan sambil terus mencetak gol, Coach Indri? Iya, yang terpenting adalah bagaimana tidak membuat kesalahan di menit-menit awal. Biasanya di menit-menit awal ini pemain-pemain belum siap. Nah ini yang harus dijaga nanti sama Coach Nova. Di menit awal di babak pertama, akhir di babak pertama, menit awal di babak kedua dan menit akhir di babak kedua juga. Ini yang harus bisa diberikan motivasi buat pemain-pemain kita. Apalagi pemain Vietnam juga punya motivasi ya. Kita sering lah ketemu Vietnam bagaimana mereka memprovokasi juga. Tapi ya pemain-pemain kita tidak terprovokasi oleh pemain-pemain Vietnam nanti. Jadi Coach Nova mungkin udah mempunyai cara bagaimana memberikan motivasi. Apalagi nih asisten-asisten Coach Nova juga sudah berpengalaman. Tommy, ada Gendu Doni, ada Deddy Gusmawan, dan mereka pasti akan bisa memberikan motivasi di pertandingan penting malam ini, Mas Iqbal. Oke, dari pengalaman dan juga analisis dari Coach Indri, kemungkinan permainan agresif tadi juga sudah disebutkan oleh Bungkus, kemudian juga ada provokasi yang akan dilakukan oleh Vietnam untuk memancing mental dari Garuda Muda ya. Ini bisa diprediksi akan dilakukan. Nah, ini artinya kalau di awal, menit-menit awal harus waspada, Bungkus, jadi langsung menyerang sejak menit awal saja atau bermain lebih sabar dan menunggu momentum, Bungkus? Ini pertandingan yang menentukan ya, pertandingan yang bisa dibilang katakanlah hidup mati. Jadi biasanya pelatih kalau di pertandingan seperti itu pasti mengamankan dulu menit-menit awal. Pasti akan meminta pemain fokus dulu, istilahnya beradaptasi dulu dengan situasi di lapangan. Nah saya sih yakin semua itu sudah disiapkan oleh Coach Nova dan jajaran asisten. Yang penting itu pemain di lapangan bisa disiplin dengan apa yang sudah disiapkan. Karena kadang-kadang seperti yang kita sudah sering lihat, semua sudah disiapkan oleh pelatih, skenario-nya, game plan-nya. Tapi satu kelengahan akhirnya dimanfaatkan oleh lawan. Nah ini yang mudah-mudahan kali ini pemain bisa lebih fokus di lapangan. Terutama seperti dikatakan Coach Indri tadi di menit-menit awal dan di menit-menit akhir. Kalau pemain kita bisa fokus dengan kematangan dan pengalaman yang kita punya, saya tetap percaya bahwa kita bisa mengalahkan Vietnam, bisa minimal kita bisa merebut mencetak gol ke gawang Vietnam yang mudah-mudahan gol itu bisa menjadi penentu lolosnya kita. Oke. Kalau dari track record kita 6 kali ya melawan Vietnam di AFF U19 di situ tidak lengkap tentunya kalau saya tidak tanya prediksi skor. Coach Indri, prediksi skor nanti malam? 1-0 cukup buat Indonesia. 1-0 cukup. Bungkus? Iya, sebetulnya saya pengennya 2-0 ya, tapi kayaknya kita golnya juga nggak terlalu banyak di kejuaraan kali ini. Jadi 1-0 sudah cukup untuk membawa kita lolos. Oke, jadi kita sudah tidak sabar menantikan laga. Pasti seru sekali ya karena kekuatan dari kedua tim ini tentu termasuk berimbang dan tentu masing-masing punya keunggulan masing-masing. Tapi yang jelas main di kandang sendiri, supporter sendiri tentu akan memberikan suntikan semangat bagi para pemain Timnas Garuda Muda. Terima kasih ya Coach Indri, Bungkus sudah bergabung dengan Sama-sama Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.